Negeri darurat kebohongan, Habib Rizik baru bebas langsung gas, umat muslim diajak revolusi. Yaitu ayo sama-sama kita gaungkan kembali dan terus menerus, yaitu revolusi akhlak. Revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Kalau tadi disampaikan oleh tuan guru kita, orang tua kita, yaitu Muallim Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, bagaimana kita punya negeri saat ini saudara, di mana-mana terjadi kerusakan, di mana-mana ada kemunkaran saudara, bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Jadi pernyataan kemarin itu adalah bisa menimbulkan interpretatif, karena kalau kita darurat kebohongan, seluruh bangsa ini plus masyarakatnya mengalami depression lying, ya toh, atau orang Inggris bilang bahwa setiap kebenaran the truth is bodyguard lies, setiap kebenaran harus dikawal oleh kebohongan. Apakah memang realitasnya demikian? Rizik Syihab ini sempat berkoar-koar. Dia mengatakan bahwa Indonesia saat ini sedang darurat kebohongan. Tapi kemudian buru-buru dibantah oleh pengacaranya, yakni Aziz Yanuar, yang mengatakan, oh enggak, ini Habib ini enggak ngomongin siapa-siapa, enggak menuju kepada pihak manapun. Padahal sebetulnya apa yang dikatakan Rizik ini benar adanya ternyata. Baru saja bebas ex-Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab langsung tancap gas dengan agenda revolusionernya bersama para simpatisan demi Indonesia. Dirinya menegaskan siap melanjutkan revolusi akhlak, misinya yang sempat tertunda karena tersandung masalah hukum. Cucu Nabi tersebut menjelaskan misi revolusi akhlaknya akan dia lanjutkan setelah tertunda usai kepulangannya dari Tanah Suci. Pada kesempatan itu, Habib Rizik juga mengajak semua simpatisannya untuk bersama-sama melanjutkan revolusi akhlak. Dia menjelaskan revolusi akhlak yang dimaksud adalah melawan semua kezaliman seperti korupsi dan pembohongan publik. Ustadz Hilmi sumpah mubahalah soal ACT, akibatnya sangat mengerikan. Dai kondang Ustadz Hilmi Fidausi membantah menikmati donasi yang dihimpun aksi cepat tanggap. Karena itu Ustadz Hilmi melontarkan sumpah mubahalah terhadap orang-orang yang dianggapnya telah memfitnah dirinya. Di kicauan lainnya, Ustadz Hilmi menyatakan tidak ada dana ACT yang diterima dirinya. Dia bahkan menantang untuk membuka aliran dana ACT yang sudah ditelusuri Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ustadz Hilmi menyampaikan dirinya hanya seorang influencer yang diminta untuk mempromosikan aksi kemanusiaan oleh ACT. Di luar itu, dia menegaskan tidak tahu terkait apa yang terjadi di bagian internal ACT. Sebagai bukti, Ustadz Hilmi memposting surat pernyataan resmi dari ACT bernomor 156/SRT/ACT/RND JAK/7/2022 tertanggal 6 Juli 2021. Dalam surat tersebut, manajer ACT Lin Xiao Devianti menyatakan bahwa Ustadz Hilmi Fidausi merupakan salah satu influencer ACT yang memiliki peran dalam mengajak khalayak publik untuk mempromosikan program-program kemanusiaan dari ACT. Namun, Lin Xiao menegaskan saat menjadi influencer, Ustadz Hilmi tidak pernah menerima sepeser pun dari ACT. Lin Xiao juga menyampaikan bahwa Ustadz Hilmi Fidausi tidak termasuk dalam kepengurusan ACT, baik struktural maupun non-struktural. Sumpah mubahalah. Muhabalah berasal dari kata bahlah atau buhlah yang berarti kutukan atau laknat. Sederhananya, sumpah mubahlah merupakan sumpah yang dilakukan untuk menunjukkan siapa yang benar dan salah. Konsekuensi dalam sumpah ini adalah meminta Allah mendatangkan azab atau laknat kepada pihak yang bersalah. Dikutip dari tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, muhabalah adalah bentuk doa serta permohonan untuk melaknat orang yang bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi kebenaran. Dikutip dari laman NU Online, sumpah mubahalah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kala itu Rasulullah diperintahkan mengajar tokoh Nasrani untuk bermuhabalah. Namun, hal ini tidak terlaksana karena tokoh Nasrani menolak. Peristiwa ini tertuang dalam ayat Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 61 menjadi dasar muhabalah. 4 fakta Koperasi Syariah 212 terima dana dari ACT. Penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dan penggelapan dana oleh pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT masih berlanjut.
Badan Reserse Kriminal Polri menyebut ada aliran dana ke Koperasi Syariah 212. Seperti apa faktanya? 1. Donasi ahli waris korban kecelakaan Lion Air mengalir ke Koperasi Syariah 212. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Tipideksus Bareskrim Polri, Komisaris Besar Helvi Assegaf menyebut nama Koperasi Syariah 212 sebagai salah satu penerima aliran dana yang diselewengkan oleh para pengurus ACT. Dana tersebut, kata dia, berasal dari donasi ahli waris korban kecelakaan Lion Air JT610. Hal ini disampaikan Helvi pada konferensi pers Senin 25 Juli 2022 lalu. Pesawat Lion Air JT610 jatuh lepas di Pantai Karawang, Jawa Barat pada 29 Oktober 2018. Produsen pesawat tersebut, Boeing, disebut sempat memberikan dana sebesar 138 miliar rupiah kepada ACT untuk ahli waris korban. Namun sekitar 34, miliar rupiah diantaranya diselewengkan oleh yayasan filantropi tersebut. 2 Koperasi Syariah 2021 disebut terima 10 miliar. Bareskrim Polri menyebut dana ACT dari Boeing yang mengalir ke Koperasi Syariah 212 mencapai 10 miliar. Selain mengalir ke Koperasi Syariah 212, dana tersebut juga digunakan untuk pengadaan truk sekitar 10 miliar rupiah, program Bigfoot Bus sekitar 2,8 miliar dan pembangunan pesantren sekitar 8,7 miliar. Kemudian sekitar 3 miliar digunakan untuk talangan Civic Jun serta 7,8 miliar dana PT MBGS sehingga total semuanya 34,5 miliar, kata dia. Respon pihak Koperasi Syariah 212 Tempo mendatangi kantor Koperasi Syariah 212 di Ruko Belanova, Country Mall, Sentul, Kabupaten Bogor pada Selasa 26 Juli 2022. Hanya ada 2 perempuan yang mengaku sebagai staf customer service. Mereka tak mau menyebutkan nama. Saat Tempo menyatakan hendak menemui pimpinan atau pengurus Koperasi Syariah 212, salah satu staf mengatakan pimpinan dan pengurus sedang melakukan rapat. 3 profil Koperasi Syariah 212. Koperasi Syariah 212 merupakan koperasi primer nasional yang didirikan oleh sejumlah tokoh. Koperasi ini merupakan implementasi semangat aksi 212 yang disebut penuh persaudaraan dan kebersamaan. Sebagaimana dikutip dari laman Koperasi Syariah 212.co.id, koperasi ini merupakan implementasi semangat aksi 212 yang disebut penuh persaudaraan dan kesabaran sebagaimana dikutip dari laman Koperasi Syariah 212.co.id. Koperasi Syariah 212 didirikan pada 6 Januari 2017 saat grand launching di ruang Alhambra Andalusia Islamic Center, Sentul City, Bogor. Koperasi ini disahkan melalui surat keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 003136/B/M.UMKM.2/1/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada 19 Januari 2017. 4 polisi tahan 4 tersangka pada Jumat 29 Juli 2022. Di Tipideksus Bareskrim Polri menahan 4 tersangka kasus penyelewengan penggelapan dana sosial di Yayasan ACT. Keputusan penahanan terhadap 4 tersangka tersebut dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara. Adapun 4 tersangka tersebut yaitu pendiri ACT Ayudit, Presiden ACT Ibnu Kajar, Pembina ACT Haryana Hermain, serta Ketua Pembina ACT Novariadi Imam Akbari. ACT bermasalah, Riza Patria akan evaluasi meski Anies Baswedan pernah memuji organisasi itu. Pemprov DKI Jakarta berencana mengevaluasi sejumlah program kerjasama yang dilaksanakan dengan organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap. Menyusul munculnya dugaan penggelapan dana, Pemprov DKI Jakarta berencana mengevaluasi sejumlah program kerjasama yang dilaksanakan dengan organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap. Menyusul munculnya dugaan penggelapan dana donasi umat. Meski begitu, Riza menyebutkan kalau selama ini kerjasama dengan organisasi filantropi itu tidak mengalami masalah. Sejumlah kerjasama, kata dia, sudah masih berlanjut, diantaranya kerjasama penyaluran daging kurban kepada masyarakat ekonomi tidak mampu di Jakarta. Selain kerjasama penyaluran daging kurban serangkaian Idul Adha, Pemprov DKI menggandeng ACT untuk beberapa program, diantaranya Gerakan Membantu UMKM DKI. Kemudian, kolaborasi sosial berskala besar untuk bantuan pangan selama Ramadan saat masa pandemi COVID-19 yang ditandatangani pada April 2020 hingga penyaluran bantuan sosial untuk korban erupsi Gunung Semeru pada Desember 2021. Namun Riza tidak membeberkan rincian nilai kerjasama yang diadakan antara Pemprov DKI dengan organisasi non-profit tersebut yang mengumpulkan donasi per tahun mencapai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya dugaan penyelewengan dana donasi umat di tubuh organisasi itu viral di media sosial. Salah satunya di Twitter setelah diulas majalah berita Mingguan Tempo hingga pukul 16.00 WIB.
Aksi cepat tanggap masih berada di posisi puncak pembahasan warganet dan menjadi topik paling dibicarakan publik tanah air. Sebelumnya pemerintah DKI Jakarta menggandeng ACT dalam program Jakarta Care Line. Program ini adalah pengembangan dari program Humanity Care Line yang merupakan kerjasama aksi cepat tanggap bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan layanan pangan gratis kepada masyarakat khususnya daerah ibu kota Jakarta. Program ini diluncurkan pada Sabtu 2 Mei 2022 di kantor pusat ACT di Menara 165 Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi langkah ACT dalam menciptakan sistem Jakarta Care Line. Jakarta Care Line memiliki 50 sambungan telepon untuk melayani panggilan masyarakat yang membutuhkan pangan. Kedepannya, jumlah sambungan ini akan terus ditambah untuk memaksimalkan layanan. Pada Senin 4 Mei 2020, Jakarta Care Line mencatat per pukul 14.00 WIB telah menerima 4.211 telepon masuk. Dari banyaknya penelpon tersebut, sebanyak 2.629 penelpon yang terverifikasi datanya dan telah menjadi calon penerima manfaat. Jakarta Care Line di bawah DKI Jakarta dan ACT ini beroperasional selama 24 jam. Saat ini dilakukan 2 shift untuk operator Jakarta Care Line. Pertama dari jam 7 pagi hingga jam 7 malam, kedua dari jam 7 malam hingga jam 7 pagi.